Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, nikmat lapang, nikmat longgar, nikmat kemampuan untuk beribadah secara tuntas, maksimal, dan insya Allah amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mutaqabbala. Para jamaah rahimani rahimakumullah, arsyadakumullah. Iki mengki kula izin sekedap mawon nggih Bapak Ibu. Kula niku jam 2:30 nembe mantuk dan belum ganti baju sejak kemarin pagi, dan ini baru ganti motor, jadi mendampingi Ustadz Umar Mita Safari Dakwah Solo Raya. Sebetulnya enak wong dampingi ini enak banget Pak. Dampingi, duduk di mobil, ngobrol, Masya Allah nikmat banget. Dan hari ini saya mungkin sepekan ke depan hanya akan menyampaikan hal-hal yang saya dapat dari guru kami itu lengkap ya, kaitannya dengan janganlah kita mencintai dunia secara berlebih-lebihan karena tidak akan ada gunanya sama sekali ya. Kecuali karena dunianya itu sudah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Lalu materi tentang keluarga, bagaimana mencintai istri dan anak, mencintai suami dan anak dalam persepsi akhirat. Ya Allah, itu ilmunya luar biasa kalau kita sedang duduk dengan orang yang luas tentang keilmuan. Tidak ada habisnya. Cuman capeknya itu kalau nunggu beliau selesai dari majelis, antrinya bukan main. Kemarin 5 titik itu luar biasa, tercatat masjid itu lebih dari 1.000 semua yang datang. Kalau ditaruh di Masjid Al-Muhajirin niku kedah nutup gerbang niku, parkirannya kirangan. Ngetas Masjid Al-Azhar Songgolangit ya Pak De. Itu sampai lapangan Pak. Parkirnya itu sampai lapangan Songgolangit. Dan banyak warga yang berkeluh kesah karena tidak bisa keluar dan masuk rumahnya. Salah antisipasi.
Jadi mungkin Muharram ini awal ini luar biasa. Mungkin mendatangkan Ustadz nasional itu di mana-mana pasti akan ramai. Banyak yang haus ilmu yang jarang ditemui dalam kajian sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau ada dua catatan penting. Yang pertama yang berkaitan dengan dakwah. Dakwah kita itu di manapun sekarang selalu dititik beratkan kepada bagaimana goalnya, tujuan akhirnya apa. Kalau tujuan akhirnya yang kita jadikan pondasi selama ini kan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih dan seterusnya itu ya. Tapi kenyataannya sekarang itu banyak majelis taklim itu yang bubar karena jamaahnya sedikit. Dan banyak majelis taklim eksis dan berbangga diri karena jamaahnya banyak. Dan sekarang muncul pengajian-pengajian luar biasa di mall, di resto-resto, ya saya juga kesindir itu. Wah sekarang pengajiannya pakai dress code pakai seragam, pesertanya harus pakai baju pink, luar biasa. Dan kami kemarin sampun izin untuk tidak hadir lagi karena pengajiannya itu membuat matanya itu silau. Walaupun yang hadir ibu-ibu Pak, ibu-ibu di atas 50 tahun Pak, tapi 50 tahunnya itu kayak Khadijah binti Khuwailid terus piye? Stres lah. Tahu sejarahnya kenapa Khadijah binti Khuwailid di usia 40 tahun ya, dalam riwayat itu luar biasa cantik, disegani karena apa? Karena di usia 40 tahunnya dia terawat sugih. Bayangkan tiap hari kalau skincarean terus gimana? Terus tiap hari masase, tiap hari setiap capek sidik dipijet. Nah, dibandingkan yang 25 tahun perawan tapi ora duwe apa-apa. Nah, bisa kebaca ya Bu ya. 2 kali majelis seperti itu stres berat Pak. Bagaimana kita harus melihat wong jenenge pengajian iku kudu nonton jamaah ki ngantuk apa ora? Tenanan ora kan ngeten tuh. Lagi namanya ngelatih jamaahnya ya terus ya udah istirahat pamit kita limpahkan ke ustadz yang lain stres ganti. Dan metodologi dakwah itu beliau sampaikan dengan cara yang luar biasa, bagus sekali, runut, cari goal kalau kita mau berdakwah. Goalnya apa? Dan goal yang terbaik itu lillahi ta'ala. Dan ini fitrah banget, teoritis. Bapak-bapak kan pengajian di sini insya Allah lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala. Tapi ini kamuflase, bahasa kita ini tenan ora lillahi ta'ala. Apa goro-goro yang mumpung ranek gawean atau gara-gara Rasido Car Free Day atau ya kadang-kala kamuflase. Nah, sehingga betul-betul niat itu tolong dimasukkan dalam hati betul. Kita itu mau apa? Sesuatu yang kita niatkan kepada Allah itu sampai dan Allah akan menjaga niat itu. Maka dipatenkan tenan ya. Saya tadi cuma ketemu 2 jamaah yang masuk masjid ini. Tersenyumnya gara-gara ketemu kula. Monggo ya. Tahu tidak, di antara semua bapak di sini jalan kaki ke Masjid Al Muhajirin ini gimana? Guyu, seneng, sikile mentel-mentel apa? Melaku biasa. Itu setelah ada niat itu benar tidak niat itu dijaga oleh dia sebelum dijaga oleh Allah. Anak kecil ini bapak kasih tahu, lengko neng gembira lu kayak piknik. Setelah dia tahu mau piknik, ya, maka raut wajahnya, badannya, semangatnya, ghirahnya itu bayangannya tuh gembira lu kok dan semuanya mau apapun ya akan digeser.
Ya, gembira luka jam 9 berangkat. Jam 7 maame kelemar-kelemar, Pak. Oh, rasido. Oh iya iya. Oh, maaf habis. Do, ambilkan itu tolong dilap mobilnya. Mau rasido. Iya 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 iya. Akhirnya semua fokus bagaimana caranya gembira luka itu sukses. Betul tidak, Pak? Nah, kita itu harusnya ke situ. Bisa tidak seperti itu? Lawang niki wae teng masjidnya kita kelentra-kelentru kayak kula niki lah kan. Nah, coba harus ada bukti yang membuat Allah itu ridho kepada kita. Ini tenan ora subuh di al-muhajirin? Apa gara-gara kewajiban subuh saja atau karena ada kecintaan? Ada enggak ketika bangun tidur jam 4 katakanlah. Kita kan subuhnya jam 4.34 ya. Itu bangun subuh jam 4. Ada tidak yang ketika bangun jam 4 itu langsung ya Allah setengah jam lagi subuh, aduh ya Allah kalau kangen nih dang ya dang adzan, ada yang gitu? Atau ini duhurnya jam 11.30 nih, ada yang sudah kepikiran suwemen ya duhur ya 6 jam kas ya, kangen kita. Nah, hal-hal inilah yang harus kita pupuk. Itu ilmu yang saya dapat. Ada suatu keinginan untuk melakukan yang disyariatkan oleh Allah, bukan harus melakukan karena setelah disyariatkan oleh Allah. Kalau wajib kan jelas toh Bapak Ibu, wajib. Ini coba masih bisa dibayangkan kalau teorinya seperti ini. Ustadz sudah menikah? Oh belum. Suaranya apa eman-eman tentang. Jadi contoh ini contoh. Menikahi orang yang dicintai itu disebut harapan. Jadi menikahi orang yang dicintai itu harapan. Betul ya Bu ya? Harapan itu bisa ya, bisa tidak. Tapi menikahi itu goal, keinginan untuk harus terjadi karena ada yang dicintai. Cuman itu masih disebut harapan, bisa jadi, bisa tidak. Tergantung Allah Ta'ala menetapkan. Tetapi mencintai yang dinikahi itu kewajiban. Paham? Ketika sudah menikah maka wajib mencintai. Setelah ijab kabul ternyata bareng buka jilbab, wah lucu, kok keriwil deh no. Terus mau apa? Ya enggak boleh terus. Waduh, ngerti ya enggak boleh langsung dipupuk. Aku harus mencintai dia karena sudah muncul syariat mencintai gitu. Nah, kita yang mana? Yang sebelumnya apa sing wis terjadi? Kita itu ya tenan akan menikahi engkau, aku mencintai engkau kan nek awal-awalnya kan ngoten. Bareng lepas jilbab kabeh sing lanang ya klambine ternyata ora six pack. Ternyata nganggo deker, nganggo apa? Stagen. Bareng dijawab, "Lah kok wetengmu gede men Mas?" ngono. Biasanya akhirnya harus mencintai. Nah, ketika perasaan di awal yang seneng banget, di dalam harapan itu senang, ketika sudah terjadi harapan muncul syariat wajib, maka wajibnya harus dibuat seneng. Ada wajib tapi nah ya berarti Allah juga tak ridho gitu maksudnya. Paham ya kalau pakai bahasa itu ya? Dulu pas belum syariat muncul kita bisa berbangga-bangga, bisa bersenang-senang, bisa mempunyai harapan yang luar biasa. Tetapi ketika jatuh syariat terus lentruk. Ya ya, oke. Iya, tapi tidak bisa menikmati itu. Ini poin penting yang sampai sekarang saya ingat sekali ya Allah. Berarti PR kita tuh banyak banget. Belum nanti ketika disindir bab sholatnya, benar selama ini sholatnya untuk Allah. Apa ada yang disampaikan sama Allah pas sholat? Ayo. Mungkin kesindir mana entek mana nih. Benar selama ini sholat kita karena Allah. Kita sudah bercakap-cakap sama Allah apa iya? Ini ketika dimasukkan ke situ duh. Kita ini rokok deh kita nih. Raisa dia masuk surga, mesti pikirnya gitu. Kenapa? Karena pas omong-omongan mesra sama Allah hanya perkara dunia. Wah itulah Pak, jelek. Kok bisa dunia tan?
Coba Ustadz doa sama Allah yang pakai bahasa Indonesia itu kapan coba? Pastikan doa anaknya yang bandel tadi manut, doa ben entuk maam enak, doa omah kontraane lancar, bocore iso ditambah angsuran NMK lancar, sekolahe lancar, cinta mertuane tenanan. Ya Allah, berikan aku hati yang enak, dan seterusnya. Semua yang kita panjatkan dengan bahasa kita sampai kepada Allah karena kita paham. Tetapi ketika doa yang kita panjatkan itu urusan akhirat, sampai tidak. Bahkan tidak paham yang kita sampaikan sama Allah. Coba Bapak bicara sama temennya temen dari Mongolia. Disuruh mencintai dari mana? Sing siji ngomong Mongolia, sing siji ngomong bahasa Jawa. Orang ketemu. Ini manusia ya. What are you doing? Apa? Bu ngomong bahasa Jawa. What? Kayaknya enggak ketemu. Bu ini akhirnya muncul bahasa isyarat. Bahasa yang hanya memaksakan diri kita untuk memahami salah satu, bukan untuk menikmati, bukan untuk membuat kita itu nyaman, kan begitu. Ngapunten. Jenengan yang ngomong kali tiang sing boten saged ngendikan pakai bahasa isyarat sak jam wae ngono. Ngobrol bareng. Jenengan pakai daerah mudeng kita ya wah, sak jam wis, mungkin enak. Padahal kenikmatan terbaik di akhirat besok, ya kata Al-Quran itu ngobrol, Bapak Ibu. Kenikmatan terbaik ketika besok di surga, entah itu dengan istrinya yang sudah jadi bidadari surga, atau dengan bidadari yang baru kita kenal di surga. Ini saya menghadap ke Bapak ya, karena nggak ada bidadara, Pak Bu. Jadi itu kenikmatannya apa? Ngobrol terus menerus tiada batas. Dari beliau kami dapat informasi yang strategis. Kenapa podcast di akhir zaman itu menjadi bagian yang dinikmati oleh manusia. Dan ternyata manusia itu fitrahnya itu naik ngobrolnya cocok. Itu mbok telung jamnya dadi. Bu naik ngerumpi niku majelisnya pinten jam? Hah? Nyantai ngobrol, bapak-bapak nek wedangan ngomong politik, kementerian, bola, ya, go bandengnya siji, kopine setengah. Wih, sak jam bisa kok. Betul ya Pak? Dan kita lupa ternyata kenikmatan itu ketika saling memahami, menikmati, iso ngobrol. Nah, akhirnya nanti turunannya keluarga yang nikmat, suami istri yang bahagia itu karena ngobrolnya cocok. Turwagu. Ya hal-hal yang tidak penting tetapi enak untuk dibuat nyaman di antara keduanya. Dan itu tidak berlaku untuk bidadari surga, Bapak. Jadi besok itu kalau bab bidadari, wah nanti dapat bidadari surga yang lebih cantik daripada 1000 wanita tercantik di dunia. Bayangannya wong lanang mesti fisik, seksual kalau bahasa kita. Dan itu nanti difasilitasi oleh Allah. Tapi kalau ketemu bidadari versi istri, mesti bapak ya bayang kayak masa ketemu bojone naik piye. Enggak, nanti ada kenikmatan yang berulang. Contoh Pak, kelingan ora Pak. Demen pas gonceng kayak aku kalau ngeterke ning kuliah pertama. Nah, itu memori yang dibincangkan itu sepele tapi akan memunculkan kenikmatan dan tidak akan ketemu dengan bidadari. Wahai bidadari surga, kelingan enggak pas pengajian muhajirin? Kapan aku pengajian muhajirin? Mereka tidak pernah tahu, mereka diciptakan untuk hadiah. Tetapi ada yang namanya ku anfusakum wa ahlikum naro, sehidup sesurga yang membawa kenikmatan ngobrol nanti di akhirat, di surga, Pak. Jadi saiki nek umpama bapak-bapak napa ibu-ibu saling anyel-anyelan itu fitrah. Fitrah sebagai syarat ketika keduanya ikhlas setelah anyel, keduanya ridho setelah anyel, dipertemukan di surga dengan kenikmatan itu tadi. Sampeyan ya cablek-cablekan lucu ngoten niku. Kayak nek bapak bar nesu-nesunan, bungok-bungok. Karepmu genti, karepmu. Akhirnya setelah itu paginya reda. Pernah enggak Bapak Ibu tertawa-tawa ketika masalah itu dibahas? Alah ndak ngiyo nesune ngantek kono jenengan iya, tapi dalam bentuk yang lain. Ya.
Ngobrol itu termasuk kenikmatan. Ketika obrolannya itu tepat. Apakah kita sudah ngobrol kepada Allah dengan cara yang tepat? Itu pertanyaan yang besar. Ngobrol kita sama Allah ketika hajat yang orientasinya hubud dunia, Bapak Ibu. Ya Allah. Napa manghitung dewe? Apa yang kita panjatkan sama Allah sampai merasa dekat dengan Allah. Tetapi kita lupa perkara yang membuat kita nanti surganya Allah Ta'ala. Yaitu percakapan yang kita pahami itu percakapan akhirat yang membuat surganya Allah tuh rindu sama kita. Ya, ketika kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, itu kita maknai apa? Cuma penutup sholat. Rabbana atina fil akhirati wa qina adzaban. Itu doa beneran untuk atina hasanah, akhirat hasanah, atau hanya sekedar penutup doa yang setiap akhir doa kita tutup dengan itu, atau ketika kita memuji Allah, membesarkan Allah, ya, membuat Allah itu lebih tinggi dari semua makhluk dengan zikir-zikir kita. Benar tidak itu sebagai bentuk ta'zim kita sama Allah, atau hanya sebagai syarat nek subhanallah itu pahala 10 kali engkau kita itu itu 1000 kali pahala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kasih kepada kita tumakninah nek ketemu sama Allah beradab. Wong bapak ibu kula niku ketemu Pak Lurah yang ngomongnya, "Oh nggih, Pak. Nggih. Ketinggalan dalan niku kudune apa nek nggih Pak, ketinggalan dalan niku kan enggak." Nikmat. Tapi ketika kita memuji Allah Ta'ala, ya. Wong wis salate subuh ya kulhu karo inna. Orang nganti 5 menit. Zikire subuh apa subhanallah. Nek duhur ya wis rapas, subuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terus bagaimana Allah mau mencintai kita? Terus kita dengan gampangnya mengatakan Allah Maha tahu apa yang kita niatkan. Iya, Allah Maha tahu nih awake dhewe iki ora tenanan. Betul tidak Bapak Ibu? Masya Allah. Saya 2 hari 2 malam bersama beliau itu. Mbah niki kenikmatan ini sampai kapan Allah alam. Ya kayak nek pengajian ngeten niki lho. Kan ya auto dadi taat ya kita ya. Jadi kok aku banget taat astagfirullah. Itu bertahan sampai berapa menit setelah rampung pengajian kita juga tidak tahu. Mbah niki dolan karo video wis lali kok kita. Allah karim. Tumaknina, punya adab sama Allah. Berapa sih waktu yang kita sampaikan sama Allah? Zikir yang subhanallah. Iki wis cepet tuh Pak. Subhanallah. Kalau hanya berlandaskan Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, Allah Maha mengetahui, enggak usah mikir itu. Allah sudah tetapkan semuanya, bahkan sebelum kita semua ini dilahirkan di muka bumi. Pada usia 120 hari 40 kali 3 dengan bentuk yang berbeda-beda, nutfatan alaqatan mudghatan, dari setetes mani 40 hari dijaga oleh Allah, lalu berubah menjadi segumpal darah dijaga oleh Allah, lalu jadi segumpal daging dijaga oleh Allah, genap 120 hari. Semua disebut dalam hadis Nabi misla dzalik. Artinya dijaga oleh Allah tuh. Nek kalau bukan Allah yang jaga, tidak mungkin itu terjadi dan berubah. Dan Nabi kita menceritakan ini 1400 tahun yang lalu. Belum ada stetoskop, belum ada dokter spesialis kandungan kayak dokter Sofin. Belum ada alat USG 4 atau 5 dimensi. Di usia 5 bulan dulu anak iso mlaku muter ono irunge pesek apa mancung ngono kae wis ketok dalam kandungan. Dan belum ada teknologi itu, Nabi sudah bisa menerangkan secara detail. Dan itu baru hadis, belum Quran. Baru hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah Allah Maha tahu ya sudah, Allah sudah menetapkan ketetapan itu sejak kita belum lahir. Di usia 120 hari lalu berdetaklah kita dalam rahim ibu kita, dan kita itu duk semenjak pertama kali ada detak dan ruh yang disematkan dalam janin, maka saat itulah kita sudah dibilang oleh Allah, engkau sudah bersaksi beragama Islam, engkau sudah bersyahadat karena engkau hidupkan aku ridho,
engkau hidup, kata Allah. Lalu maka aku tetapkan matimu kapan? Belum lahir sudah Allah tetapkan matimu kapan? Rizkinya, baik buruknya, jodohnya. Jodohnya sudah ditetapkan. Tinggal sabar dan menunggu dengan ikhtiar. Sudah ditetapkan, ya udah berarti Allah sudah maha tahu. Nah sekarang kita tinggal adabnya bagaimana supaya Allah memberikan kenikmatan itu dengan cintanya. Dengan cintanya, bukan dengan peringatannya, bukan dengan azabnya, tapi dengan cintanya Allah kepada kita semua. Hadirin rahimani rahimakumullah, arsyadakumullah. Sehingga kalau kita sudah tahu ternyata kita tidak punya obrolan menarik bersama Allah, dan obrolan paling menarik itu ternyata saat kita bercakap-cakap urusan akhirat, dan urusan akhirat itu percakapannya terjadi hanya pada saat sholat. Itu semua akhirat itu. Nah sayangnya kan kita menggunakan sholat itu untuk menyelesaikan urusan dunia. Wallahu a'lam. Mungkin ya. Mungkin saat sholat itulah ide-ide kreatif pekerjaan muncul. Mungkin saat sholat memori-memori yang terlupakan keluar. Mungkin saat sholat anyele sama seseorang itu muncul. Mungkin saat sholat rasa maafnya untuk dunia muncul. Dan semuanya muncul saat sholat. Barang yang hilang ketemu nih pas sholat. Oh iya, mau aku ndeleh ke kopis karo Walter ning sekalian kunci motor lah kelingan tuh pas sholat. Nah, bagaimana mengantisipasi itu supaya sholat kita sebagai salah satu percakapan kita dengan Allah urusan akhirat dengan cara yang terbaik? Ya belajar bahasa Arabnya. Karena Allah sudah pilih bahasa cintanya itu adalah Arab. Tidak boleh ibu bapak mengatakan saya terus wah Arabisasi. Wong Jawa tidak mikir Arab. Allah maha tahu lah. Aku nganyel banget iku sing Allah maha tahu tapi ora pernah bergerak itu loh. Bagaimana kita bisa membuat bahasa Arab itu menjadi bagian dari hidup kita khususnya untuk urusan akhirat? Apa ada yang di jamaah mau mengganti azan tadi dengan bahasa Indonesia? Itu bahasa romantisnya manusia yang dibuat oleh manusia kepada Allah, bukan bahasa Allah untuk manusia. Dan semenjak dimunculkan di Jazirah Arab, ya Bilal bin Rabah melantunkan pertama kali kalimat Allahu Akbar, ya sudah kita taat. Orang sadada andai kata Nabi Muhammad itu lahir di Jawa, rasa lo anyel karo ngono kuwi. Maka Al-Qur'an pun nanti aksara Jawa Mas Iqbal. Dengan rasa taklid dengan iya, tapi terjadinya apa? Qadarullahnya apa? Panjenengan niki lanang, masa ya berpikiran mengandaikan nek jenengan wedok mesti ora mau ngene-ngene ya iya ya gitu bisa. Jenengan dek ben wedok mungkin orang ini kan sama sebetulnya. Kalau sudah ditetapkan Allah ya sudah. Yakin ini sebagai bentuk mardhatillah. Bismillah. Sing boten mudeng bacaan salatnya monggo dipahami dulu. Ustaz ya. Wong sing paham ya aja iso mikir calon bojone kok. Si dodolan ora ya engko ya padahal ngimami. Gimana tuh? Itu kita sudah ikhtiar. Bapak Ibu, kula menyusun buku bacaan sholat. Menyusun bukan membuat, karena sudah dibikin banyak dengan berbagai macam redaksi, riwayatnya banyak. Allahumma ba'id baini, Allahu akbar kabira, innas sholati wa nusuki wa ma'i, banyak sekali itu iftitah yang berbeda-beda. Tidak usah ayal-ayalan beneran mana, kata Nabi bener semua ya, karena diriwayatkan oleh para sahabat. Dan ketika pun Nabi sugeng dan melihat sahabat melakukan amalan yang berbeda, entah itu cara takbirnya ya, ada yang mempermasalahkan masalah dari i'tidal menuju sujud, kuwi sikil apa tangan sik, padu suwe banget nek digawe seminar wih. Karena salah satu dan satu dengan yang lain mempertahankan dalilnya. Ya bapak nek habis i'tidal niku ajeng sujud tangan sik napa lutut sik? Tangan lutut. Nek sakit bareng ngono piye Pak? Ben adil nonton nggih. Kedua-duanya punya riwayat yang saling menguatkan. Ya. Satu mengatakan janganlah engkau menuju sujud itu seperti onta yang mau
duduk. Ada yang mengisyaratkan jangan itu dua-duanya betul. Dan kita harus pahami itu perbedaan dalam urusan sunnah-sunnah. Yang penting bukan urusan fardu, jumlah rakaat, cara melaksanakan sholat, waktunya itu tidak bisa dirubah. Sholat subuh jadi 4 rakaat itu tidak bisa. Mau sesoleh-solehnya kita, masuk kita sudah 40 tahun sholat dotan, rong rakaat terus ya malu sama Allah. Mbok sesuk 8 rakaat lah ben ketok gayeng lah. Tidak bisa. Karena ini sudah paripurna. Sudah sempurna Al-Maidah ya. Akmal dari kata kamal, atmam dari kata tamam. Jadi Islam itu setelah ditetapkan oleh Allah dan sudah ditutup risalah, firman Allah selesai, maka Islam itu kafahnya, sempurnanya secara tamam dan kamal. Atmam tu, dan akmal tu. Secara kualitas dan kuantitas semuanya sudah diurus, tidak perlu ditambah dan dikurangi. Nek dikurangi berarti salah, kalau ditambah berarti diada-adakan. Nah, kembali ke bahasa yang harus romantis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu bapak mengatakan I love you sama istrinya gitu. Kalau sama anak, I love you kak gitu. Ini nek sing sepuh-sepuh apa tuh saya I love you kalau istri. Love you yang ngono. Wis ngangge yang ngoten niku nggih. Nulisnya YANK. Yang Bapak manggil ibu napa? Bu ya. Lah kok ibuke dhewe ibu ngono. Ibu apa ibu? Bu ya kita punya bahasa romantis kepada Allah yang kita pahami. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wah, itu kan doa yang ambu azab kan itu kan. Nah, itu seharusnya masuk suasana yang sedih gitu loh. Suasana sedih sesuai dengan apa yang diomongkan. Bapak cerita karo istri tentang keseripahan. Tapi karo guyang-guyu seneng ngoten niku kan apa bisa terjadi? Kenikmatan untuk memahami itu. Anu lho, Pak Lek, anu sedo lho karo guyang-guyu seneng ngono kuwi kayak stres to Mas. Meninggal malah seneng lah kan begitu seharusnya. Sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kalimat romantisnya kita sama Allah seharusnya begitu. Orang malah bab itu cepet banget seret. Karena kita tidak paham mungkin kalimat romantis kita sama Allah. Memuji Allah, ya, jangan ikut-ikutan kuantitas. 1000 istighfar. Insya Allah memudahkan semua urusan dunianya. Taat itu kata Allah dimudahkan urusan dunianya. Tidak pakai syarat Allah itu. Sekarang Pak ada amalan setiap pagi 1000 istighfar, utangnya lunas Pak. Terus Pak iki lo kompeten 200 ya 200. Terus kita lanjutkan dengan tujuan tertentu, bukan apa kemesraan kita sama Allah. Masuk akal tidak? Ya, wagu banget kan berarti. Bagaimana kita mau mendapatkan hal ya Allah, itu mulai dihilangkan. Sholawat yang basicnya itu memuji dan mendoakan Nabi kita, memberikan keselamatan kepada semuanya. Romantisnya apa? Ya jangan pakai etika dunia, berdendang dengan syair-syair akhirat kok. Karung ini. Itu kalau kira masuk akal Pak. Banyak tuh, mungkin malah melu kayak ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau gini, kalau ya nonton ya seneng men. Iki piye ya Allah ya Rabb. Itu kan ndak nyanda kita cara. Romantis itu bukan begitu, itu romantis kita sama manusia. Ya, meluk istri ya, memuji-muji. Bagaimana untuk Allah? Jangan disamakan dong. Ya, ta'zimnya beda.
Ya terus sing derek pengajian niku keh bisanget sing melu Pak. Angger rawuh, angger kaya orkes Melayu ngoten niku, alat-alate gede, terus speakere dem dem. Masyaallah, angger go ano napa niki, gendange muni nangge rebana, nyenengke seneng kula, tapi kan cecek dem dem. Terus acarane petang jam. Tausiahe 30 menit, ghibahe 20 menit. Kan sing marai guyu-guyu kan sing ngelek-ngeleki wong dan itu muncul dalam majelis yang katanya romantisme dengan Allah Ta'ala, dan kami tidak dapat kenikmatan sama sekali di situ. Bagaimana mau romantis kepada Allah, wong tempat duduknya aja dudu suami istri, dudu adik kakak, udah siji senggol-senggolan. Bagaimana itu sebagai bentuk romantis? Wong aturannya Allah saja dilanggar, kok bisa disebut romantisme kepada Allah? Ini nggak masuk akal. Caranya mikir gimana toh? Oh, ini untuk meneruskan dakwah yang disukai masyarakat. Baru kita masukkan materi-materi yang membuat mereka takwa kepada Allah. Bahasanya kan nek dirungokke wong awam nyenenge banget. Lah sejak kapan niku wis puluhan tahun ijek ngono terus. Kudune kan awalnya kalau memang mau mengikuti dakwah seperti Wali Songo, oke alasannya begitu. Gamelan se bendo teko. Sekarang itu zaman apa? Dulu kan ndak ada teknologi, Pak. Ora nek speaker gede, coba nek dulu nek speaker gede terus listrik ditancapke garek porok. Wah, kan krungu kabeh. Apa kuwi rampung? Ndak ada. Dulu kan tong teng ting teng 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 terus enek gamelan, enek swara, enek gendingnya ngrungokke mlaku. Ora enek sandal, merek Swallow rung enek. Sandalan melewati sawah, melewati kotoran, ngidak telek dan seterusnya. Maka para wali songo bikin masjidnya berlevel. Level pertama level banyu, sekali nyemplung itu kotorannya rontok. Level kedua banyu sing rada cidik, jadi nek nemplak ceplak 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 membersihkan. Aku level ketelu teras, jek iso jual beli di situ. Ngobrol ngerasani wong jek rapopo. Burung tempat sholat, masuk tempat utama, tempat sholat, semua harus steril kecuali ibadah sama Allah. Dan di teras pertama kedua itulah para wali songo dan ajudan-ajudannya menerangkan masalah itu. Lah awake dhewe di masa hebat teknologi luar biasa, ijek ning level keceh banyu kuwi terus. Bagaimana mau memasukkan materi akidah, memasukkan materi ketakwaan, guru fase itunya saja, cara memanggilnya saja. Bagaimana itu disebut romantisme kepada Allah? Tidak bisa. Dan kalau saya ngomong ini dengan kelompok itu tidak akan ketemu. Saya disebut radikul, ekstremis. Panjenengan tidak memahami etos dakwah Wali Songo. Enak banget ini. Ya sudah mundur. Tidak bisa. Sekarang teknologinya luar biasa. Kenapa kita tidak ambil teknologi itu untuk romantismenya? Udah. Pokok enek-enek dakwah kok melanggar syariat ya sudah, bukan ya. Jelas Bapak Ibu ya. Nah, kembali kepada percakapan yang harus kita maknai. Loh, sudah. Bismillah. Niki kula tok nggih. Ngapunten nggih. Kembali pada masalah sindirannya kita tentang kita itu kalau minta sama Allah itu belas tidak termanajemen, fokusnya ke masalah dunia. Itu nanti dibuka aja ya PR untuk ibu bapak. Kalau tadi kan tidak ada dalilnya semua, interpretasi dari kami supaya bisa nyampe ke bapak ibu sekalian. Bagaimana kita mengatakan cinta sama manusia, bagaimana kita memuja mereka, bagaimana kita berkomunikasi level 1, level 2, level 3. Nek karo koncone dhewe karo misu-misu rapopo, nek karo wong tua kudune piye, nek karo pejabat harus gimana. Maka untuk level yang tertinggi kepada Allah, maka lebih hebat daripada mereka semua. Nah, nanti surah Al-Baqarah Bapak Ibu ya, ayat 200 dan 201. Ada yang kuntur haji sini? Belum ya? Ada yang pulang haji ini? Ada. Di sini ada yang haji?
tahun ini perumahan sini, betul. Itu nanti dibuka saja ayat 200 dan ayat 201 untuk PR. Dibuka loh ini. Dibuka ya harus ditutup. Dibuka dibaca nek saged sing terjemahan ya Bu ya. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka dzikrikum aba'akum. Dan seterusnya sampai Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu ayat 200. Nanti kita akan kesindir tuh. Ternyata kita itu anggur donga sama Allah sing tenanan iku dunya. Hanya perkara dunia. Dan kita romantis itu memang karena dunia sama Allah. Tetapi Allah juga tidak masalah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Apapun doa yang kamu panjatkan, aku kabulkan. Itu saking rahmat dan rahimnya Allah sama kita. Tetapi sindiran Allah sedikit makjleb. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi besok di akhirat tidak dapat apa-apa. Tapi eling hambaku, sesuk ning akhirat ya ora itu apa-apa. Karena kamu tidak pernah minta urusan akhirat pas di dunia. Karena kamu tidak merasakan akhirat. Kalau merasakan akhirat pasti akan minta akhirat. Sekarang ujian Allah kepada kita kan kita hidupnya di dunia. Kita cuma diberi permisalan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Angel bayangkan. Ya, bidadari yang cantik, jelita, iya, yang perawan terus, betul, luar biasa itu diciptakan Allah. Dan caranya bayangkan kan dunia versi dunia. Nah baru nanti di ayat yang 201, minhum may yaqulu rabbana. Tetapi Allah masih memberikan angin segar pada kita semua. Ternyata dari sebagian mereka yang mintanya dunia terus, tetap ada yang minta urusan akhirat. Akhirat yang baik, dunia yang baik, dan lindungilah aku dari sisa nabi neraka. Yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya semoga kita termasuk yang demikian. Mulai sekarang kalau bercakap-cakap sama Allah punya adab yang baik. Pastikan kita sedang bermesra-mesraan dengan Allah. Ya, pahami apa yang kita panjatkan dalam doa kita selain yang doa bahasa Indonesia. Jadi doa yang pakai bahasa Arab itu dimanai dong? Ini maksudnya apa? Atau hanya kebiasaan kita sejak kecil seperti itu? Ya doa ya berangkat sekolah ya berangkat naik motor. Bismika Allahumma ahya. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata. Iki ngantuk niki kula. Illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma itu cah TK wis hafal kabeh. Akhire wong tuane melu hafal karena cah anake ngono terus. Cuma dimaknai apa? Maha suci Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya, perjalanan kita ini dijaga oleh Allah taala. Itu dinikmati bahasanya. Urusan akhirat romantismenya harus sama dengan urusan dunia. Kudune luweh jelek gitu. Nah, sehingga kita mendapatkan apa yang kita panjatkan di dunia kita panen di akhirat. Semoga sedikit ini bermanfaat. Ini Pak De berarti dianggap mulai rutin setiap 3 bulan sekali. Ya 3 bulan sekali ya. Betul kan? Ya akad kelima 3 bulan sekali. Ngaten ya, untuk yang malam Pak De ngepas ini. Untuk jadwalnya Ustadz Sinten Arifin Badres itu kosong Mbak Aisyah. Cuman kalau terakhir itu Ba'da maghrib sampai isya-nya di Klaten. Jadi azan isya meluncur ini ya ternyata mereka pun rampung. Kecuali ada pintu kemana saja Doraemon itu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan mboten sanggih? Niki anu ajeng istirahat sebentar. Karena nanti anak kula wisuda. Lulus SD saat ini wisuda ya. Kula dewen wisudai kuliah. Semoga bermanfaat semua. Kita mendapatkan kebarokahan ilmu majelis ini, silaturahim karena Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika banyak kesalahan Bapak Ibu sekalian. Sukses, tambah takwa. Mungkin kita digolongkan menjadi golongan yang husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.